Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Khawanabillah rahiman rahimakumullah. Alhamdulillah Al-Ustaz Muhammad Rijal sudah ada di tengah-tengah kita dan insyaallah akan memberikan muhadharah kepada kita. Khawanabillah rahiman rahimakumullah. Kami meminta kepada Ustaz kita, Ustaz Muhammad, untuk mengangkat tema masalah tawadhu, qanaah, dan zuhud. Kan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, alangkah butuhnya kita di zaman-zaman sekarang ini kepada tiga perkara tersebut, selain perkara-perkara yang lainnya tentunya. Betapa banyak orang-orang yang kita kenal dulu bersama kita, qadarullah ma syaa fa'al, mereka kemudian inharafa 'anil manhaj, mereka terpelanting menjauh dari kita karena sebab di antaranya tidak adanya tiga perkara ini: tawadhu, qanaah, zuhud. Tidak ada tawadhu, akhirnya takabbur, sombong, menolak al-haq, menolak nasihat. Tidak ada qanaah, zuhud, akhirnya bernafsu untuk mendapatkan dunia, berlomba-lomba mendapatkan kehormatan duniawi, jabatan, harta, pengikut dan lain-lain, suhrah. Sehingga qadarullah ma syaa fa'al. Kita berharap dengan majlis ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita dengan kita mendapatkan nasihat dari beliau tentang pentingnya tawadhu, qanaah, dan zuhud, bisa menjadi bekal di antara sekian bekal kita untuk istiqamah di atas manhaj. Maka kepada Ustaz, fadhal, barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah.
adalah sebuah kebahagiaan bagi saya pribadi bisa bermajelis di tempat ini, bertemu dengan antum semuanya, ikhwati yang saya cintai fillah. Sesungguhnya majelis saya ini untuk memenuhi undangan dan permintaan dari saudara-saudara kami yang kami cintai fillah, sampaikan nasihat. Meskipun sesungguhnya di majelis ini banyak yang lebih pantas untuk menyampaikan nasihat, dan mudah-mudahan majelis ini memberikan faedah terutama bagi saya pribadi dan juga antum seluruhnya. Ikhwana fiddin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya nikmat untuk berusaha meniti jalan salaf, berusaha untuk menjadi seorang sunni salafi, yang diantara ciri mereka adalah memiliki semangat di dalam thalabul ilmi, semangat di dalam belajar Alkitab, semangat di dalam belajar as-sunnah, dan memahami keduanya dengan pemahaman salaf as-saleh. Dan saya berbahagia di sini banyak anak-anak kita, ya, generasi muda, ya, yang tentunya kita berdoa dan berharap bahwasanya mereka ini akan menjadi orang-orang yang berjuang membela akidah Islamiyah, manhaj as-sahih. Begitu ya, insyaallah anak-anak. Ya. Semangat kalian belajar Alkitab, as-sunnah, baik, agar menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan itu juga tugas kita semuanya sampai kita mati nanti. Bersemangat untuk belajar Al-Quran, as-sunnah, agar menjadi orang yang baik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan apa? Al-Quran. Menjadi seorang thalibul ilmi adalah kemuliaan. Menjadi seorang yang berupaya untuk belajar ilmu ini adalah suatu nikmat yang sangat besar. Dan di antara perkara yang diingatkan oleh para ulama kita, ya tentunya mereka mengambil dari Alkitab was sunnah dan juga nasihat-nasihat salaf, bahwasanya seorang thalibul ilmi, ya, harus memiliki adab dan akhlak agar apa yang dia cari, apa yang dia upayakan ini diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita membaca Al-Quran, membaca hadis, berusaha memahaminya tanpa dihiasi dengan adab wal akhlak. Harus ada adab-adab yang dimiliki oleh seorang thalibul ilmi, saya dan Anda semuanya. Ya. Di antara adab yang paling utama tentunya adalah al-ikhlas lillahi azza wa jal. Ikhlas kepada Allah, mencari wajah Allah di dalam kita beribadah, di dalam kita menuntut ilmu. Ya. Apa faedah seorang kalau dia bekerja, beramal, kalau tidak memiliki ikhlas di dalam beramal itu? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wabillahi taufiq. Al-Imam Muslim rahimahullah mengisahkan tentang 3 orang yang pertama kali diputuskan perkaranya pada hari kiamat.
ternyata 3 orang ini memiliki amalan-amalan besar. Bukan amalan-amalan kecil yang tidak ada nilainya pada asalnya. Amalan besar. Di antara mereka adalah seorang yang ta'allamal ilm, belajar ilmu, yaqra'ul Qur'an, belajar Quran. Sampai ketika dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diingatkan nikmat-nikmat Allah kepadanya. Diingatkan nikmat-nikmat Allah kepadanya dan dia mengakui nikmat-nikmat tersebut. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fama 'amilta fiha?" Kamu memiliki nikmat-nikmat ini, apa yang telah kamu lakukan terhadap nikmat-nikmat itu? Kemudian orang ini mengatakan, "Ya Allah, saya gunakan nikmat ini untuk belajar ilmu, untuk membaca Al-Quran, ta'allamtul ilm, wa qara'tul Quran. Fik, karena engkau ya Allah." Kemudian dikatakan kepada orang ini, "Kadzabta." Dusta kamu. Namun kamu membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai seorang qari. Engkau belajar ilmu agar dikatakan sebagai seorang alim. Tidak ada faedahnya. Fa'umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta udkhila finnar. Diperintah malaikat untuk menarik orang ini di atas wajahnya, kemudian dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Waliyadu billah. Ini salah satu adab seorang thalibul ilmi. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara adab juga yang harus dimiliki oleh seorang thalibul ilmi adalah at-tawadhu' wa az-zuhud wal qanaa'ah. Ini juga adab yang sangat penting dimiliki oleh seorang thalibul ilmi. Memiliki sifat-sifat ini, adab-adab ini, akhlak ini. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, adalah tawadhu'. At-tawadhu' adalah salah satu akhlak atau adab yang diwajibkan atas kita. Hukumnya wajib. Dan lawan dari tawadhu adalah apa? Al-kibr, sombong. Sombong itu hukumnya haram. Berarti tawadhu itu hukumnya apa? Wajib. Tawadhu hukumnya wajib. Takabbur, kibr hukumnya haram. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqal dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk ke dalam jannah, demikian kata Rasul. Tidak akan masuk ke dalam jannah orang-orang yang di dalam hatinya seberat dzarrah kesombongan. Subhanallah. Diancam dengan tidak masuk ke dalam jannah ketika seorang memiliki sifat kibr. La tadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibrin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian Rasul menjelaskan tentang apa makna kibr itu, yang nanti kita akan memahami dengannya makna tawadhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang makna kibr. Ketika itu para sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju yang bagus, suka memakai sandal yang bagus, apakah ini termasuk kesombongan?" Rasul mengatakan, "Innallaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Seorang memakai baju yang bagus, seorang memakai sandal yang bagus, ini bukan termasuk kesombongan. Menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jamil, indah, yuhibbul jamal, dan mencintai keindahan. Namun yang dimaksud dengan al-kibr, sombong itu kata Rasul, batarul haq, menolak al-haq, wa ghamtun nas. Ghamtun nas yani ihtiqar,
meremehkan manusia. Iya. Ini makna kiber yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kiber, sombong itu ada dua macam. Sombong yang pertama adalah sombong kepada al-haq, dan yang kedua sombong kepada manusia. Sombong kepada al-haq, menolak al-haq. Ketika telah datang al-haq itu, kemudian dia tidak mau menerimanya, maka ini apa? Sombong. Demikian juga meremehkan manusia. Ini juga apa? Sombong. Sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada al-haq, dan sombong kepada apa? Makhluk. Wabillahi taufiq. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ketika kesombongan ini hukumnya haram, dan neraka itu adalah tempat-tempat orang-orang yang sombong sebagaimana Allah berfirman, maka kewajiban bagi kita adalah menghiasi diri kita dengan lawan dari apa? Al-kibr, sombong. Dan lawan dari kibr adalah apa? At-tawadhu. Tawadhu yaitu sifat akhlak yang ada pada seseorang yang dengan itu membawa dia untuk menerima al-haq dan tidak menolaknya. Ya. Dan juga menghormati manusia dan tidak meremehkan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ketika seorang kehilangan sifat tawadhu ini, maka dia akan banyak terjatuh kepada kejelekan. Ilmu yang dia pelajari, ayat-ayat yang telah dia hafalkan, hadis-hadis yang telah dia hafalkan, duduknya dia di hadapan para ulama, duduknya dia di hadapan para ahli ilm, bisa tidak ada faedahnya sama sekali ketika seorang talibul ilmi ini tidak memiliki sifat apa? Tawadhu. Ya. Wabillahi taufik. Sifat tawadhu ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Kita bahas yang pertama, tawadhu terhadap al-haq. Seorang tawadhu kepada al-haq memiliki ciri-ciri. Dan kita coba lihat diri kita, apakah kita memiliki ciri-ciri tersebut? Sebagian dari ciri-ciri orang yang tawadhu terhadap al-haq. Di antara ciri-cirinya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, orang yang tawadhu terhadap al-haq, ciri yang pertama di antaranya orang tadi mencintai al-haq. Yuhibbul haq. Mencintai al-haq. Ketika ada al-haq di hadapannya, ada ayat-ayat Al-Quran, ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berusaha mencintainya. Mencintai. Sebelum mengamalkan dia mencintainya. Segala kebaikan, segala ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam harus kita cintai. Dan ini salah satu syarat dari syarat la ilaha illallah al-mahabbah. Wabillahi taufiq. Meskipun mungkin kita belum bisa melakukannya. Sebagian syariat ada yang kita tidak bisa melakukan karena kita tidak mampu. Namun wajib bagi kita untuk mencintainya. Ketika ada dalam diri kita kebencian kepada sebagian syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka segeralah bertobat kepada Allah. Segeralah memohon kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita dan menjadikan hati kita mencintai al-haq. Karena ini salah satu ciri orang yang tawadhu, mencintai al-haq. Apapun al-haq itu, besar atau kecil. Kita diajari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menggunting kuku, untuk mencabut bulu ketiak, untuk membersihkan bulu kemaluan. Ini semuanya al-haq yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nuhibbuhu, kita mencintainya. Wabillahi taufiq. Ibadah-ibadah yang lain, haji, meskipun kita tidak mampu, belum mampu, kita mencintainya. Al-jihad fisabilillah. Baik. Syariat yang lain, qisas, ta'addud zaujat, poligami. Kita ingatkan kepada kaum muslimin, segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita cintai. Kalau sampai ada seorang yang membenci, hati-hati. Ini tanda seorang tidak memiliki sifat apa? Tawadhu.
Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ya. Tanda yang kedua, ya, di antara tanda orang yang tawadhu adalah mahabbatu ahlil haq. Mencintai ahlul haq. Orang-orang yang mengikuti al-haq, mengikuti Alkitab was sunnah dengan pemahaman salafus saleh, ahlul haq dicintai. Ya. Wabillahi taufik. Yang paling utama tentunya al-anbiya war rusul. Para nabi, para rasul dicintai. Ya. Kemudian setelah mereka siapa? Ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita cintai mereka. Karena ini tanda seorang tawadhu kepada al-haq, mencintai ahlul haq. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang masalah kecintaan kepada para sahabat. Rasul mengatakan, ya, yang makna hadisnya, ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanda keimanan adalah seorang mencintai sahabat Ansar. Tahu sahabat Ansar? Apa sahabat Ansar? Siapa namanya? Mas Muk Ibrahim. Taib. Apa sahabat Ansar itu? Sahabat yang apa? Menetap di Madinah. Barakallahu fiik. Ya. Mencintai sahabat Ansar termasuk tanda dari apa? Iman. Kemudian membenci sahabat Ansar adalah apa? Ya. Tanda dari kemunafikan. Kemudian setelah mereka para ulama. Mencintai para ulama adalah tanda seorang tawadhu kepada al-haq. Wabillahi taufik. Sebaliknya kebencian kepada ahlul haq, kepada para ulama, ya, apalagi kebencian kepada ar-rasul, kebencian kepada para sahabat, hati-hati, ini orang yang tidak memiliki sifat tawadhu. Orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, bagaimana bencinya mereka kepada siapa? Para sahabat. Ahlul haq mencintai mereka, bahkan berdoa untuk kebaikan mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Mereka mendoakan ahlul haq, para sahabat, para tabi'in, para ulama. Ya. Bahkan para ulama menjadikan salah satu tanda ahlul bidah adalah membenci siapa? Para ulama. Hati-hati. Kalau ada orang yang membenci Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Muqbil, Syekh Utsaimin rahimahullah dari ulama yang telah meninggal, atau ulama-ulama yang masih hidup, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Saleh bin Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahumullah, dan para ulama yang lain yang tidak bisa kita sebutkan. Ketika ada seorang yang membenci ahlul haq, membenci para ulama, hati-hati. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dibersihkan hati ini dari sifat tersebut. Ya. Zaman sekarang ini subhanallah banyak orang-orang yang tergelincir, sebagaimana disebutkan tadi oleh Ustaz Abdurrahman Mubarak hafizahullah. Di antara sebab mereka tergelincir adalah membenci ahlul haq. Ya. Wabillahi taufik, mencela ahlul haq. Jadi sebelum mendengar ucapan mereka para ulama, bagaimana akan mendengar? Sudah membenci dulu. Ya, membenci Syekh Rabi bin Hadi, membenci Syekh Ubaid. Ya, bagaimana akan mendengar ucapan mereka, fatwa mereka dalam keadaan benci? Na'udzubillah min dzalik. Maka ketahuilah, di antara, ya, tanda tawadhu'nya seseorang kepada al-haq adalah mahabbatu madza? Mahabbatu ahlil haq. Mencintai ahlul haq. Ya. Dan seperti telah kita sebutkan tadi, kita banyak berdoa kepada Allah agar dibersihkan hati kita ini, ya, dari hasad, hiqd kepada mereka. Ya. Dalam doa yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah.
Kemudian di antara tanda seorang tawadhu kepada al-haq, tanda seorang itu tawadhu, dan ini juga perlu kita lihat pada diri-diri kita, adalah ar-ruju' ilal haq. Ruju' ilal haq, kembali kepada al-haq. Ya. Manusia tidak maksum. Ya, tidak ada seorang yang maksum. Selalu benar, tidak ada. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kullu bani Adam ada khata'. Setiap bani Adam itu khata'. Banyak salah. Ya. Namun permasalahannya bukan masalah kita tidak punya salah. Tidak mungkin kita tidak punya salah. Namun permasalahannya ketika kita salah, apa yang kita perbuat? Ketika kita mengerti al-haq setelah kita terjatuh kepada kebatilan, apa yang kita perbuat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khairu kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang apa? Bertobat kepada Allah. Rujuk kembali kepada al-haq. Wabillahi taufiq. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ketika ya kita lihat saat ini, ya. Taib. Khilaf yang terjadi di Yaman misalnya. Ya. Taib. yakni perbedaan pendapat. Ya, ada yang mengatakan perang yang terjadi saat ini itu bukan perang yang masyru' misalnya. Ya, membela orang-orang yang justru bersama dengan orang-orang Syiah Rafidhah. Baik. Taruhlah kemarin dalam keadaan tidak ngerti. Namun ketika sudah jelas saat ini dan lebih jelas saat ini, para ulama kibar ya berfatwa tentang masyru'iyatul jihad, bukan hanya 1-2 orang. Para ulama kibar berfatwa tentang apa? Masyru'iyatul jihad. Ya. Jadi jihad ini adalah jihad yang masyru' karena ya, di belakang mereka adalah para ulama, ada fatwa para ulama. Kemudian juga telah diperintahkan oleh pemerintah yang sah. Ya. Kemudian juga ada memiliki kekuatan. Ya. At-taqah, kekuatan. Ya. Jihad yang masyru' tidak diragukan. Ya. Setelah tampak yang seperti ini, kemudian tidak mau kembali kepada al-haq, maka ini adalah ahlul hawa. Wabillahi taufik, sudah jelas yang di hadapan kita adalah musuh Ar-Rafidhah, orang-orang yang mengatakan kafirnya para sahabat, orang-orang yang mengatakan Aisyah berzina, orang-orang yang mengatakan Al-Quran yang kita baca ini bukan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian masih saja mengatakan mereka adalah saudara kita. Ya. Dan seterusnya. Tidak disyaratkan berjihad melawan mereka. Setelah tampak dan tambah tampak al-haq, seharusnya seorang kembali kepada al-haq. Yarji ilal haq. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in. Ketika mereka terjatuh kepada kesalahan, kemudian mengerti ada al-haq di hadapan mereka, segera kembali kepada al-haq. Ya, tidak kemudian terus berada di dalam kesalahannya, tidak. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu mendapatkan tugas dari Rasul, sebuah tugas. Di tengah-tengah perjalanan mereka, keduanya junub. Datang waktu sholat, bingung apa yang harus dilakukan. Ammar bin Yasir memandang, saya junub tidak ada air, ya penggantinya tanah, saya harus berguling-guling. Ya akhirnya sudah berguling-guling. Seluruh tubuhnya dilumuri tanah, pokoknya berguling-guling. Sebagaimana air, kalau kita gunakan untuk mandi, seluruh tubuh kita kena air, demikian juga kalau kita bersuci dengan tanah, ya kita berguling-guling. Bagaimana tanah itu melumuri tubuh saya. Ammar bin Yasir. Kemudian sholat dengan cara bersuci seperti itu. Ya. Salah atau betul ini? Salah kan demikian. Ya. Tapi ijtihad dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara Umar bin Khattab lain ijtihadnya. Saya tidak akan sholat sampai nanti saya ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya salah. Ya, ijtihad namun tidak sesuai dengan al-haq. Dan keduanya mendapatkan pahala di sisi Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Ketika datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, coba apa yang dilakukan oleh keduanya? Kembali kepada Rasul, yakni rujuk ilal haq, untuk mendengar apa seharusnya yang dilakukan. Kemudian setelah diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diikuti. Ya, diikuti. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada keduanya, wahai Umar, wahai Ammar, sesungguhnya cukup bagi kalian untuk bertayamum. Ya. Menepukkan kedua telapak tangan kalian ke tanah, ya, kemudian mengusapkan tangan dan juga muka, itu saja. Ya, sebagaimana tayamum menggantikan wudu, tayamum juga menggantikan mana? Al-ghusl. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan kita saksikan demikian para ulama kita. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, ya. Berapa banyak hadis-hadis yang tadinya beliau sahihkan misalnya, kemudian setelah itu beliau mengetahui ternyata dhaif, rujuk beliau. Ya, dalam banyak buku beliau katakan, dulu saya pernah mensahihkan hadis ini, ternyata saya mendapatkan illah pada hadis ini, maka saya bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah tentang apa yang saya hukum dahulu. Demikian juga sebaliknya, ketika dulu beliau mendhaifkan suatu hadis, ya, namun kemudian beliau mendapatkan syawahid, beliau mendapatkan penguat-penguat hadis, dan beliau kemudian mengetahui ternyata hadis itu sahih, maka beliau segera rujuk dari apa yang beliau hukumi dahulu. Subhanallah, ini tawadhu terhadap al-haq. Ya. Namun subhanallah, orang-orang yang berpenyakit, orang-orang yang memiliki hawa nafsu, justru ya, ketawaduan Syekh Al-Albani rahimahullah ini dianggap sebagai celaan bagi beliau. Ya, dicela. Coba lihat bagaimana Albani rahimahullah bergonta-ganti, ya, tidak memiliki ilmu yang jelas atau demikian ucapan yang semakna. Diolok-olok Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, karena berpindah dari satu hukum kepada hukum yang lain. Di salah satu kitab silsilah al-hadis as-sahihah, beliau sebutkan tentang ini. Beberapa orang yang mencela beliau dalam hal ini. Beliau ingatkan, ya, para ulama pun demikian. Ya, ketika dahulu berpendapat, ya, dengan sesuatu, kemudian salah ternyata, kemudian tahu al-haq, kembali pada al-haq. Dengan penuh ketawaduan. Karena dia tahu dia dalam keadaan batil, salah kemarin, sekarang tahu al-haq, kembali pada al-haq. Ya. Tidak peduli apakah kemudian dikatakan oleh orang sebagai orang yang tidak punya pendirian atau apa, tidak peduli. Ketika sudah mengerti al-haq dan kemarin saya salah, katakan saya salah. Ya. Ibnu Abi Hatim rahimahullah di dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil, di dalam muqaddimah disebutkan kisah Al-Imam Malik rahimahullah. Dan kisah ini dinukilkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam sifat salat Nabi. Ketika itu, ya, seingat saya, bisa dirujuk dalam sifat salat Nabi. Al-Imam Malik rahimahullah sedang menyampaikan muhadharah di Masjid Nabawi. Kemudian ada seorang yang bertanya, atau beliau sedang menerangkan tentang permasalahan, atau ada seorang yang bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, apa pendapat engkau tentang tahlil, menyela-nyela jari ketika wudu, dalam berwudu, jari disela-selai. Nah, kata beliau, saya tidak tahu ada hadis tentang ini. Nah, ya, ini tidak disyariatkan, tidak ada dalil. Ya. Baik, ini fatwa beliau ketika ditanya. Ya, beliau tidak mengerti adanya disyariatkannya tahlil. Ya, yang penting air sampai kepada seluruh anggota yang harus dikenai air. Wabillahi taufik. Majelis bubar, ya, pergi satu persatu, namun masih ada yang tersisa. Ya. Orang yang tersisa ini ternyata ingin menyampaikan sesuatu kepada Imam Malik rahimahullah. Disampaikan kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, apa yang tadi ditanyakan dan telah engkau jawab, saya memiliki ilmunya. Bahwasanya Rasul mensyariatkan kita untuk menyela-nyela jari ketika berwudu. Kemudian Imam Malik berkata, coba sebutkan hadisnya. Kemudian dia menyebutkan sanad, haddatsani fulan an fulan an fulan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Malik mengatakan, ini hadis yang bagus, hadis yang sahih atau hadis yang hasan. Ya. Tampaklah di hadapan Imam Malik rahimahullah bahwasanya jawaban beliau salah. Jawaban beliau apa? Salah. Ya. Keesokan harinya beliau menyampaikan kepada umat, ya, hadis ini. Rujuk beliau kepada al-haq. Wabillahi taufik. Dan ini sesuatu yang harus kita bina ma'asyiral muslimin. Rahimani rahimakumullah.
Terlebih di zaman ini. Ya. Sangat-sangat menyedihkan ketika ada seorang yang sudah dipercaya oleh umat dan memiliki banyak pengikut. Ketika dia bicara didengar oleh umat, kemudian dia salah dan ngerti salah, kemudian dia diam saja. Betapa banyak orang yang disesatkan gara-gara dia diam dan tidak rujuk kepada al-haq. Bahaya. Ya. Barang siapa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Barang siapa yang mengajarkan, ya, menyunnahkan sesuatu yang jelek dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa dia dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Maka kita nasihatkan kepada diri kita sendiri dan juga kepada seluruh kaum muslimin, ya, terlebih orang-orang yang sudah dianggap sebagai ustadz, sebagai syekh. Subhanallah, ketika mengerti al-haq, ada nasihat dari masyayikh kibar, ya, ada nasihat dengan dalil. Kembalilah kepada al-haq dan jangan terus berada di atas kebatilannya. Ingat betapa banyak orang yang berada di belakangnya. Karena sesungguhnya di antara tanda sifat tawadhu seseorang adalah apa? Rujuk ilal haq. Kembali kepada al-haq. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Kemudian di antara tanda tawadhu seseorang, ya, kepada al-haq adalah taqdimul haq ala mahabbatil ashkhas. Taqdimul haq ala mahabbatil ashkhas. Lebih mengutamakan al-haq daripada kecintaan kepada manusia. Ya. Terkadang, ya, al-haq itu menyelisihi orang yang dia cintai. Terkadang al-haq itu menyelisihi syekh yang dia muliakan. Ya. Ada al-haq di hadapan dia, tapi tidak sesuai dengan madhab yang saya pegang. Tidak sesuai dengan madhab yang saya pelajari. Saya ini orang yang mempelajari madhab Syafi'i. Tapi ini pendapat tidak sesuai dengan madhab Syafi'i. Ya. Ketika seorang memiliki tawadhu, ya, maka apapun alasannya, al-haq tetap diutamakan dari siapapun. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengingatkan, "Idza shahhal hadis fa huwa madhhabi." Jika hadis itu telah sahih, ya, itu madhabku. Dan beliau juga telah mengatakan, seandainya telah jelas hadis itu pada seseorang, maka tidak halal bagi dia untuk mengambil ucapan selain ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan ini termasuk fitnah yang terjadi saat ini. Ya. Saya atau seseorang sangat-sangat fanatik kepada syekhnya. Ya. Fanatik kepada Hajuri, fanatik kepada Al-Imam, ya, fanatik kepada Abdurrahman Mar'i misalnya. Ya. Baik. Ketika sudah jelas ini salah, al-haq telah tampak, dalil telah tampak. Baik, walaupun yang mengucapkan itu gurunya, walaupun yang mengucapkan itu syekhnya, salah dikatakan salah. Ya. Jelas-jelas Al-Hajuri mengatakan dalam salah satu kitabnya, kitab Jum'ah, ya, kalimat yang sangat membahayakan dalam kitab tersebut. Ya. Dikatakan dalam kitab tersebut, masih di awal-awal kitab, dikatakan ini salah satu kesalahan dia. Dia mengatakan sesungguhnya sahabat, ya, berserikat di dalam membunuh Utsman bin Affan. Ucapan yang tertulis, ucapan yang tercetak, yang dibaca oleh banyak umat. Ya, subhanallah, sebagian pengikut fanatik dia ketika diingatkan, "Thayyib, ini guru kamu mengatakan seperti ini." Oh, mungkin beliau memberikan uzur-uzur yang luar biasa. Sementara syekhnya sendiri tidak rujuk dari apa? Kesalahannya itu. Ya. Wabillahi taufik. Ketika ada al-haq, ya, maka kita utamakan al-haq, ya, walaupun menyelisihi orang yang kita cintai. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan suatu kalimat yang sangat agung. Ibnu Abbas mengucapkan kalimat yang sangat agung. Beliau mengatakan, "Yushiku an tunazzala 'alaikum al-hijarah minas sama'."
aqulu lakum qala Allah wa qala Rasulullah, thumma taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Ibnu Abbas marah kepada suatu kaum dengan ucapan beliau ini, sungguh aku khawatir Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan batu dari langit. Kenapa? Karena saya sudah katakan kepada kalian, Allah berfirman, Rasul mengatakan demikian, namun kalian mengatakan, tapi kan Abu Bakar mengatakan demikian, tapi kan Umar mengatakan demikian. Membenturkan ucapan Allah dan ucapan Rasul dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Ya. Abu Bakar dan Umar mungkin untuk salah. Seandainya ada kesalahan pada siapapun orangnya, sampai pun Abu Bakar, sampai pun Umar bin Khattab, kalau memang salah, yang kita ambil adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan ucapan orang yang kita cintai. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tanda di antara tanda-tanda tawadhu, lebih mengutamakan al-haq ya daripada ashkhas orang yang kita cintai. Baik. Azan Ustaz. Ya. Mungkin ini yang bisa kita sebutkan pada bagian yang pertama ini, beberapa tanda dari tawadhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan dan melaksanakannya. Wassallallahu wassalamu ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.